Saya sekarang lagi melaksanakan yang namanya program bedah rumah mandiri, Pak Rudi. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pojok 4, ngobrol-ngobrol ujuk-ujuk. Sepakat hari ini kita ngobrol, jadwal kita ngobrol dalam forum ngobrol tentang politik, dan hadir tokoh senior kita, senior Partai Golongan Karya Kota Malang. Kebetulan di kontestasi pemilu tahun 2024 ini beliau ditugaskan oleh organisasi untuk menjadi salah satu bacalek di Dapil 4 Kecamatan Sukun. Untuk lebih dekatnya, siapa beliau, apa kegiatan beliau, kita nanti langsung akan ngobrol dengan beliau. Beliau adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan kebetulan sudah lama bertugas bersama masyarakat di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak asing lagi kalau masyarakat nanti akan ketemu beliau. Beliau adalah Bapak Daman Wihanto. Assalamualaikum Pak Daman. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Terima kasih Pak Daman. Oke. Ini orangnya. Itu kita mulai aja Pak Daman. Mungkin bisa diperkenalkan langsung bersama masyarakat, panjenengan, kegiatan sehari-hari, kegiatan setelah purna tugas lah. Monggo Pak Daman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Bapak Daman Wihanto. Kebetulan saya Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Saya mengabdi di TNI kurang lebih 29 tahun, dan kemarin awal tahun 2023 saya sudah Purnawirawan. Dan kebetulan sekarang saya sudah Purnawirawan, saya sekarang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Maksud saya memasuk di Partai Golongan Karya. Dan tahun 2024 ini insya Allah saya mengikuti pilihan legislatif DPRD Kota Malang. Amin, amin. Pak Daman, kalau boleh tanya, ketika ditugas di militer, panjenengan kan di TER ya, di teritorial, Iya. kebetulan salah satu pembina masyarakat Iya. lewat tangan TNI. Yang mau saya sampaikan hal unik Pak, hal unik ketika tugas militer bersama masyarakat itu, dan ketika sekarang serawung dengan masyarakat. Yang membedakan apa Pak? Kalau dulu di militer kan setiap hari hampir kumpul dengan masyarakat, tapi kan tugas institusi. Nah sekarang kan juga kumpul, meskipun kondisi sudah purna. Itu keunikan apa yang kira-kira panjenengan tangkap di masyarakat? Apa sih sebetulnya yang diperjuangkan sebetulnya Pak? Baik, Pak Rudi. Keunikannya saya kira pengabdian itu tidak ada bedanya, Pak. Cuma yang membedakan itu kalau saya dulu itu ada ikatan dinasnya. Oke. Ada perintah daripada atasan saya. Saya mengabdi di TNI sudah kurang lebih 29 tahun. Oke. Hampir 17 tahun diantaranya saya itu sebagai Babinsa. Yang mana Babinsa itu seorang bintara pembina desa yang saya setiap hari itu saya berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Saya terjun di masyarakat, yang intinya saya bersama-sama dengan masyarakat. Oke. Dan setelah pensiun ini, mohon izin Pak Rudi, saya kepingin tetap melangsungkan pengabdian saya terhadap masyarakat. Kalau dulu saya melalui perintah-perintah daripada dinas, lah sekarang ini saya kepingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Kota Malang ini melalui Partai Golkar. Dan kiat saya di sini adalah bagaimana saya selama ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh partai, yang dicanangkan oleh partai. Cuma selama ini saya masih dinas. Mulai dari pendidikan Pak Rudi, sosial, dan juga ketahanan pangan. Semua itu sudah saya laksanakan, tetapi saya itu dulu saya laksanakan yang pertama adalah dengan dinas, yang kedua dengan mandiri Pak. Mandiri. Oke. Artinya ketika terikat dengan dinas militer TNI,
mengerjakan tugas-tugas itu kan memang sudah diatur, diplot Oke. kapasitasnya, tempatnya, ruangnya kan gitu. Oke. Sekarang mandiri, Oke. artinya sekarang yang bekerja kan hati, Oke. panggilan hati dengan kebiasaan jenengan yang sudah 16 tahun itulah. Oke. 16 tahun bersama masyarakat itu seumur anak SMA, Pak. Oke. Nggak sederhana. Artinya sudah menjadi darah daging. Ya. Artinya dengan TNI juga menjadi darah daging, dengan bermasyarakat juga menjadi darah daging. Nah, ketika legislatif dengan eksekutif, dua komponen di tengah-tengah masyarakat yang memang nanti pada akhirnya adalah pengambilan kebijakan. Oke. Semua itu asalnya dari masyarakat. Legislatif muncul duduk di kursi dewan itu karena amanah juga rakyat. Termasuk kepala daerah juga amanah rakyat. Gubernur amanah rakyat, presiden amanah rakyat. Nah, ketika amanah ini jenengan ambil dari masyarakat, apa kira-kira Pak Daman? Di masyarakat ini yang menjadi skala prioritas di wilayahnya panjenengan saja. Kira-kira di wilayah ini. Karena kalau di TNI kan sudah terpetakan itu Pak. Daerah ini mungkin yang stunting sekian, daerah ini yang butuh ketahanan pangan sekian kan gitu ya. Tapi kira-kira yang prioritas apa Pak? Menurut cara pandang. Kalau kemarin TNI, sekarang cara pandangnya Pak Daman aja. Begini Pak, yang menurut saya prioritas yang selama ini saya laksanakan baik itu dinas maupun mandiri, itu yang menjadi acuan saya ada 2 prioritas Pak. Apa itu? Yang pertama prioritas masalah pendidikan. Pendidikan, oke. Yang kedua masalah masyarakat kita masih banyaknya yang rumah yang belum layak huni. Sedangkan kita ini di tengah-tengah kota Pak. Makanya selama ini yang pertama saya sampaikan dengan adanya banyaknya rumah belum layak huni, saya sekarang lagi melaksanakan yang namanya program bedah rumah mandiri Pak Rudi. Oke. Dan bedah rumah mandiri ini saya bekerja sama dengan rekanan-rekanan sehingga saya tidak pakai dana daripada pemerintah. Ini saya lagi melaksanakan, tahun ini sudah melaksanakan 4 rumah. Dan hari ini yang saya laksanakan 2 rumah, yaitu di wilayah Kelayatan dan di wilayah Kemantren. Kelihatan kemarin. Ya, kebetulan di sana itu ada beberapa rumah yang tinggal di pinggiran sungai, tetapi setelah saya cek, beliau itu sudah diajukan melalui kelurahan, ada yang diajukan melalui salah satu partai berkali-kali, tapi belum turun, Pak. Belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Oke. Karena saya seling jalan-jalan, hampir tiap hari lah, Pak. Saya jalan-jalan bersama masyarakat, bersama Pak RT, Pak RW, itu sudah 16 tahun setengah, hampir 17 tahun ini saya laksanakan. Nah, disitulah banyaknya keluhan-keluhan daripada masyarakat, sehingga saya coba menghubungi rekanan, Pak. Oke. Alhamdulillah saya foto, surat-suratnya saya cek, memenuhi syarat semua. Saya kirim ke rekanan saya, besoknya langsung disurvei, Pak. Oke. Disurvei kemarin, disurvei tanggal 5, tanggal 6 saya sudah dapat konfirmasi di ACC, Pak. Oke, luar biasa. Akhirnya tanggal 7-nya sudah kita datangi bersama-sama pimpinan daripada rekanan itu sendiri. Tanggal 8-nya langsung kita bongkar bersama masyarakat sekitar. Oke. Saya yang mengondisikan bersama Pak RT, Pak RW, saya minta tolong ke masyarakat bahwa kalau ini semua dilaksanakan tukang, saya dana masih istilahnya belum mencukupi, sehingga saya berdayakan masyarakat sekitar, saya gotong royong dengan masyarakat, saya bongkar bareng-bareng. Di situ saya melibatkan ada Pak RT, Pak RW, Pak Bimas, Pak Babinsa, saya ajak berkolaborasi untuk bagaimana kita itu dari rakyat, Pak. Saya bersama-sama rakyat, dan sekarang saya kembali ke rakyat. Untuk rakyat. Dan akan berjuang bersama-sama mengerjakan rumah untuk rakyat. Itu yang masalah saya di dalam rumah bedah rumah. Oke, Pak Daman. Satu tadi pendidikan ya. Jadi potret di wilayah Sukun dari kacamata Pak Daman pemirsa itu adalah dunia pendidikan. Kemudian kelayakan. Artinya kalau kebutuhan primer, sekunder dan seterusnya, salah satunya rumah itu menjadi kewajiban sebetulnya. Perhatian wakil rakyat, perhatian pemerintah, stakeholder yang memang harus bergotong royong untuk membangun itu.
Artinya, kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Daman adalah panggilan hati, karena beliau sudah lama di institusi militer, di kelembagaan militer, organisasi militer, itu terbawa. Sehingga secara otomatis beliau bersama masyarakat, kalau bahasa Jawa itu mandegani lah Pak ya. Oke, Pak. Siapa yang punya dana, Oke. siapa yang punya tenaga, tempatnya di mana, ayo dikeruyuk bareng kan gitu. Bareng. Oke. Sekarang rasan-rasan Pak. Kalau rasan-rasan itu gini, Pak Daman kira-kira rasan-rasannya masyarakat itu apa sih? Rasan-rasan maksudnya rasan-rasan positif. Pak Daman yang belum itu ini kayaknya. Oke. Itu tadi kan pandangan Pak Daman. Oke. Tapi kalau urun rembuknya masyarakat, Pak Daman kayaknya pemerintah belum ini ya, pemerintah belum ini ya. Apa Oke. Pak? Kira-kira rasan-rasannya itu? Itu sebenarnya banyak Pak ya. Karena saya tiap hari dengan masyarakat sehingga saya tahu persis apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Termasuk pendidikan, terus Oke. jalannya yang masih macet, Oh. itu juga daripada masyarakat itu sangat berharap banyak terhadap pemerintah yang ada di Kota Malang. Lebih sebenarnya sudah bagus, cuma lebih Tingkatkan lagi. ditingkatkan dan diperhatikan lagi. Dan begini Pak, sedikit saya sampaikan berkenaan dengan tadi Bapak menyinggung masalah pendidikan. Itu saya sudah beberapa tahun, bahkan 16 tahun, 17 tahun ini saya terjun langsung panggilan hati terhadap dunia pendidikan, Pak. Hmm. Selama ini dulu ada yang namanya program Babinsa Masuk Hmm. Sekolah. Disitulah saya tangkap. Hmm. Saya langsung terjun ke sekolahan, saya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semuanya. Di situ saya kalau hari Senin, saya sering izin saya menjadi pembina pada upacara di sekolah-sekolah, saya Pak Rudi. Pas ada tiap hari Senin. Hampir tiap Senin saya izin Ganti sekolah-sekolah. ganti keliling ke sekolah-sekolah. Jadi saya kalau Senin itu sering Oke. izin tidak apel pagi, tetapi sudah diketahui daripada komandan, saya dapat atensi dan saya diperbolehkan itu Pak. Saya jadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga kehadiran saya di sekolah itu sedikit banyak akan merubah mindset anak-anak. Oh itu loh, dulu ada bapak tentara datang jadi pembina upacara, ini yang disampaikan A, B, C. Nah itu anak kecil itu akan lebih merasakan, lebih terasa bila yang pembina upacara dari luar. Kalau bapak ibu guru kan sudah tiap hari ketemu di sekolah. Ya. Nanti kan sama. Nah itu. Lah dari situ saya banyak yang saya ambil hikmahnya. Setiap saya upacara ada anak yang cari perhatian, cari ini. Habis itu saya kadang-kadang saya datangi Pak Rudi. Saya datangi, saya ngobrol. Kalau saya ada rezeki lebih, saya ajak makan, saya ajak ke kantin. Sambil ngobrol, setelah banyaklah yang saya tanya, mereka ada yang anak orang tuanya cerai, berkedua. Ada yang anaknya itu yatim piatu. Sehingga kurang punya perhatian. Keterbatasan ekonomi dan kurang perhatian itulah yang menjadi kendala. Makanya saya sering minta waktu, saya ngobrol ke kepala sekolah, ke guru-gurunya. Saya ngobrol empat mata sehingga banyak yang saya usulkan, saya minta bantuan anak-anak tersebut dan direspon oleh sekolah, sekolahnya gratis Pak. Alhamdulillah. Banyak juga yang tidak punya kartu KIP. Saya bekerja sama dengan Puskesos, saya uruskan kartu KIP. Sehingga adik-adik saya semua, anak-anak saya semua itu bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar itu dengan nyaman karena sekolah gratis. Tidak memikirkan lagi biaya. Itu terus yang selanjutnya saya juga sering melaksanakan dengan panggilan hati ini Pak. Bukan cuma karena permintaan sekolah saya suruh ngelatih PPP. Tanpa permintaan pun saya kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kebetulan saya itu punya grup kepala sekolah di Kecamatan Sukun. Mungkin satu-satunya Babinsa yang punya grup dengan kepala sekolah saya Pak. Keren. Pemirsa, ini sudah menunjukkan bahwa salah satu kandidat bakal calon legislatif Partai Golkar menggunakan hati, perasaan, menggunakan mata, kemudian menggunakan telinga untuk mendekat ke masyarakat. Problematika seluruh masyarakat memang harus tersampaikan. Dengan tersampaikan itu, kader Partai Golongan Karya
mungkin ini segera bisa mengurai apa yang menjadi skala prioritas sehingga pada akhirnya semua problem masyarakat Sukun akan terselesaikan. Gitu Pak Oke, Daman ya. amin, amin. Baik pemirsa, sampai di sini pertemuan kita untuk session ini. Mungkin Pak Daman ada pesan untuk masyarakat Malang? Silakan. Sedikit pesan terhadap Kota Malang, karena kita ini Kota Malang kota pendidikan, Pak. Ya. Dengan secara otomatis banyaknya warga luar Kota Malang yang kalau siang itu tinggal di Kota Malang, Oke. baik itu sebagai pekerja Oke. maupun sebagai mahasiswa. pelajar. Oke. Kalau siang itu bisa melebihi daripada penduduk Malang. Kalau jumlah penduduknya katakanlah 800.000, Oke. kalau siang itu bisa sampai 1 juta. Sehingga kepadatan arus lalu lintas yang ada di Kota Malang itu sekarang betul-betul kita rasakan. Lah untuk itu kitalah bersama-sama kita urai daripada kemacetan lalu lintas ini dengan kita berlalu lintas yang tertib. Oke. Kita parkir jangan sembarangan, Pak Rudi. Oke. Sehingga anak-anak kita pulang sekolah macet karena saudara-saudara kita parkir di pinggir-pinggir jalan. Nah itu juga tanggungan daripada kita bersama pemerintah Kota Malang, bagaimana kita bisa mengurai, Pak. Oke. Dan harapannya juga ada jalan-jalan yang akan semakin diperbaiki sehingga tidak menimbulkan di wilayah saya itu masih banyaknya jalan-jalan yang berlubang-lubang sehingga itu banyaknya untuk yang pemotor itu menghindari sehingga macet yang di belakangnya. Oke. Lah itu bersama-sama marilah kita tingkatkan kesadaran kita untuk berlalu lintas semua masyarakat yang ada di Kota Malang biar kita lebih perjalanan lalu lintas lebih lancar. Dan juga masalah kesosialan tadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang kita bersama-sama untuk meningkatkan jiwa rasa sosial. Oke. Banyak orang yang punya uang, tapi sedikit orang yang mau diajak bersosial. Oke. Itu aja pesan dari saya. Marilah kita bareng-bareng untuk masyarakat Kota Malang, kita yang dari rakyat bersama-sama dengan rakyat, dan endingnya kita harus bekerja dengan rakyat untuk rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi. Intinya adalah baik eksekutif, baik legislatif, ataupun masyarakat, itu masyarakat pengusaha, kemudian dunia pendidikan, semua berjuang bersama-sama untuk kebaikan Kota Malang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taman.